Jadi dia diangkat apa enggak? Siapa? Jadi diangkat? Tidak, Bapak. Jadi Tidak gimana? diangkat. Jadi gimana jadinya? Ya, Ibu masih di tempat sofa. Gak lamaan Om Kuat manggil Bibi, kan Bibi di dapur. Iya. Sus, tolong pindahin Ibu ke Papa ke atas. Nah, saya mapah Ibu sama Om Kuat ke atas. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Waktu di tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Ya, saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang. Mengatakan kepada Joshua padahal itu tidak benar yang mulia. Ketika pertanyaan simpel dia jawabnya lama, ketika ditanyakan peristiwanya seperti apa dia ceritain secara utuh. Padahal belum nyampe pertanyaan berikut sudah disampaikan sama saksi Susi ini ya. Jadi itu membuat majelis hakim itu curiga. Kemudian kan keterangan di berita acara pemeriksaan ini kan yang disampaikan ini nggak nyambung, Mas Bayu. Makanya sampai majelis hakim nanya, kamu mau pakai keterangan yang di BAP atau kamu mau menerangkan apa yang sebenarnya seperti apa? Dia kebingungan juga. Kalau dia ditanya oleh seseorang dalam artian ini majelis hakim suruh menjelaskan apa yang dialami tapi dia jelaskan semua sesuai BAP, artinya itu udah disimpan dalam sebuah media di otaknya dia. Yeah. Dan dia nggak sanggup ngambil satu-satu itu karena itu disimpan dalam jumlah besar seperti itu. Artinya apa? Artinya dia tidak mengalami sendiri. Saya sudah katakan seorang ART ya yang seperti Susi itu kira-kira ada dua kemungkinan saja ya. Kalau mereka misalnya gugup ya, orang seperti mereka atau mereka sudah disetir duluan. Nah kalau sudah disetir duluan, nah itu yang agak repot ya. Kebohongan Susi, ART Ferdy Sambo dalam sidang. Susi selaku asisten rumah tangga Ferdy Sambo hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susi hadir sebagai saksi sidang pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sidang pemeriksaan saksi dimulai pada hari Senin, 31 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB. Pada kesempatan tersebut, Susi dicecar pertanyaan oleh majelis hakim soal kegiatannya di rumah Ferdy Sambo. Dalam kesaksiannya di persidangan, Susi diduga banyak berbohong dan berlindung di balik kata tidak tahu. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa menyebut Susi terjebak dalam kebohongannya sendiri ketika dia bersaksi. Wahyu juga menegur Susi lantaran memberikan keterangan yang berubah-ubah dan cepat menjawab tidak tahu. Berikut sederet kebohongan Susi dalam sidang Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 1. Susi berbohong tidak pernah ikut Ferdy Sambo keluar kota. Sebelumnya diberitakan, dalam persidangan tersebut, Hakim Wahyu bertanya kepada Susi apakah dia sering bepergian keluar kota bersama Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Namun Susi lagi-lagi menjawab tidak tahu. Hal ini mengindikasikan Susi tengah berbohong dalam kesaksiannya. 2. Susi bohong Ferdy Sambo sering berada di Saguling. Susi mengatakan bahwa Ferdy Sambo sering berada di Saguling, namun menurut RE, Ferdy Sambo jarang berada di rumah Saguling. Ferdy Sambo lebih sering berada di rumah Bangka Kemang. 3. Susi berbohong soal kejadian di Magelang. Susi menjelaskan bahwa dirinya melihat Putri di lantai 2, namun Susi kerap kali berkelit dan kebingungan saat menjelaskan peristiwa tersebut. Awalnya Susi menjelaskan di rumah Magelang saat itu hanya ada dirinya, Kuat Ma'ruf, Brigadir J, dan Putri. Ia mengatakan langsung berteriak memanggil Brigadir J dan Kuat saat mengetahui Putri terjatuh. Namun anehnya, Susi malah menyebut Kuat dan Brigadir J sedang terlibat pertikaian di lantai dasar. Mendapati cerita tersebut, Hakim Wahyu bertanya karena keterangan Susi dinilai tidak masuk akal. 4. Susi berbohong saat menulis BAP. Masih soal kejadian di Magelang, Susi bersaksi jika Brigadir J tidak ikut serta dalam menolong Putri Candrawati saat jatuh di kamar mandi. Kendati keterangannya di BAP penyidik kepolisian berbeda dengan kesaksian di persidangan. Lantas Susi mengaku pada saat memberikan keterangan kepada polisi, dia merasa gugup dan takut, sehingga memberikan pernyataan yang berbeda saat persidangan. 5. Susi bohong
soal isolasi keluarga Ferdy Sambo. Menurut keterangan Susi, saat terkena COVID-19, keluarga Ferdy Sambo isolasi di rumah dinas Duren 3. Namun kesaksian Susi ini dibantah oleh RE. Ia menyebut keluarga Ferdy Sambo tidak pernah melakukan isolasi di rumah dinas, melainkan selalu menggunakan rumah di Bilangan Bangka, Kemang. 6. Susi ngaku tak tahu pekerjaan Kuat Ma'ruf. Hakim Wahyu juga bertanya soal pekerjaan Kuat Ma'ruf di rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3. Namun Susi menjawab tidak tahu soal pekerjaan Kuat Ma'ruf. Tidak dapat menjawab secara konsisten alias berubah-ubah, kecurigaan Hakim Wahyu semakin menjadi-jadi terhadap Susi. Hadir di sidang, penampilan Susi ART Ferdy Sambo dan Baradae jadi sorotan jaksa. Jaksa penuntut umum menyoroti penampilan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, yakni Susi saat hadir di persidangan. Pihak JPU menyebut jika Susi dan Baradae terlihat mengenakan baju yang mirip dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, JPU bahkan meminta Susi dan Baradae untuk berdiri dan menunjukkan baju yang mereka pakai. Jaksa lalu menanyakan siapa pemberi baju tersebut. Penampilan ART Sambo jadi sorotan. Asisten rumah tangga Ferdy Sambo, yakni Susi, menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae. Dalam foto-foto yang beredar, terlihat Susi datang ke persidangan menggunakan baju kemeja putih dan kerudung hitam. Sejak masuk ke dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa mengatakan bahwa ia telah memperhatikan busana antara Susi dengan Baradae yang terlihat mirip baju pemberian Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Karena penasaran, jaksa pun kemudian meminta keduanya untuk berdiri dan menunjukkan pakaian yang dikenakan. Kemudian Susi pun mengatakan bahwa baju tersebut memang diberikan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Menurutnya, majikannya itu memang kerap memberikan baju yang sama untuk para ajudan dan ART-nya. Bertanya apakah sengaja memakai baju sama. Mendengar jawaban itu, jaksa lantas langsung bertanya apakah Susi dan Baradae telah membuat kesepakatan khusus untuk mengenakan pakaian sama untuk hadir di persidangan atau tidak. Susi sendiri menjadi salah satu saksi dari pihak Ferdy Sambo yang hadir memberikan keterangan dalam sidang dengan terdakwa Baradae. Dalam perkara ini, Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam perkara ini, Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Kriminolog melihat ada faktor struktural saat Susi ART Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi. Guru Besar Ilmu Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyoroti tidak konsistennya keterangan yang disampaikan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin. Susi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Hakim pun mencecar Susi dengan pertanyaan lainnya yang tendensius. Melihat kesaksian Susi yang terus berubah dan tampak tertekan saat menjawab pertanyaan hakim, Adrianus pun menilai bahwa ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati itu merupakan sosok yang memiliki pendidikan yang kurang. Minimnya pendidikan itu, kata Adrianus, yang membuat Susi tampak sangat tertekan dan banyak mengubah keterangannya ketika ditanya hakim, jaksa penuntut umum hingga penasihat hukum terdakwa Richard. Pada momen inilah ia menilai ada sisi struktural yang terlihat, di mana saksi yang tampak seperti orang yang kurang memiliki pendidikan dihadapkan pada pihak yang berpendidikan baik yang menguasai pihak yang berpendidikan baik dan menguasai suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Adrianus mengakui bahwa Susi memang memberikan keterangannya tidak konsisten dalam persidangan.